Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60% pada triwulan 1 tahun 2025. Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung, Toto Haryanto, menyatakan ekonomi triwulan 1 2025 menunjukkan pertumbuhan yang membaik dibandingkan triwulan 1 tahun 2024 yang hanya 1,01%. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di triwulan 1 banyak ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, serta industri pengolahan yang secara total berkontribusi sekitar 40% terhadap PDRB. Sementara itu, sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran menjadi penopang utama ekonomi Bangka Belitung lainnya, dengan kontribusi gabungan sebesar 60%. Namun demikian, secara triwulan, ekonomi Bangka Belitung mengalami kontraksi sebesar 3,87%. Kontraksi ini terjadi akibat melambatnya sektor konstruksi, perdagangan besar, dan eceran, serta pertambangan dan penggalian, menyusul pola tahunan di mana kegiatan konstruksi dan distribusi biasanya lebih tinggi di akhir tahun. Toto optimis pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung ke depan menunjukkan tren positif jika pemerintah konsisten mendukung tata kelola sektor unggulan seperti tambang, perkebunan, dan perdagangan. Ekonomi kita. Ini kabar baik ya, kita itu kemarin di triwulan 1 2024 hanya tumbuhnya 1,01%. Di triwulan 1 2025 secara year on year tumbuhnya 4,60%. Kita ketahui kalau secara dulu kita memang terseok-seok ya, tapi sekarang pertumbuhan kita sudah mulai. Ini awal baru ya. Apa yang membuat kita bisa tumbuh dengan baik itu? Pertama kali tentunya kita tahu bahwa pertambangan kemarin Januari Februari di tahun 2024 tidak ada sama sekali ekspor. Sekarang di Januari Februari mulai bangkit pertambangan dan perdagangan. Kemudian kita juga lihat industri pengolahan. Dengan data-data yang ada, pertambangan dan industri pengolahan memberikan kontribusi, dan perdagangan juga. Ini menarik sekali karena pertanian maksud saya. Karena dari sini kita bisa melihat bahan baku kita di industri pengolahan kebanyakan dari ekstraktif, yaitu tambang dan pertanian perkebunan. Nah, ini menjadi kombinasi yang sangat menarik kalau kita bisa mengorkestrakan dengan baik, menata dengan baik, sehingga antara sumber daya alam dengan industri itu bisa bergerak satu sama lain, saling support. Itu yang menariknya. Oke, mungkin Pak secara Q2Q tadi kan setiap tahunnya memang minus ya Pak. Nah, itu seperti apa itu Pak? Ya gini, Q2Q itu memang dominasi di konstruksi ya. Terus terang bahwa di konstruksi belum ada sama sekali. Karena Q2Q itu memang membandingkan triwulan sebelumnya. Di konstruksi triwulan 4 itu habis anggaran. Jadi banyak sekali proyek-proyek konstruksi yang harus selesai. Sementara di Q1 ini baru memulai. Belum ada untuk misalkan lelang untuk konstruksi. Jadi Q1 untuk konstruksi itu sangat memberikan dampak yang sangat besar. Demikian juga dengan perdagangan. Perdagangan mereka ngabisin stok dulu di triwulan 4-nya kalau yang tidak selesai. Tapi di triwulan 1 itu perdagangannya masih pakai, belum bergerak, belum berproduksi. Sehingga menghabiskan stok. Nah, itu yang menjadi PR kita ke depan. Nah, memang ke depan jangan sampai ini terulang. Walaupun secara pattern, secara pola itu terjadi seluruh provinsi. Itu sektor-sektor itulah yang memberikan dampak sehingga Q2Q kadang untuk triwulan 1 dia terkontraksi. Oke, berarti pertumbuhan ekonomi kita secara umum pada triwulan 1 ini membaik ya Pak ya? Dan diprediksi ke depannya seperti apa Pak kalau kita lihat Pak? Kalau kita konsisten dengan apa yang harus kita siapkan, dengan misalnya peran dari pemerintah provinsi dalam hal untuk tata kelola tambang, tata kelola untuk pertanian, perkebunan, dan perdagangan, itu sangat mensupport untuk pertumbuhan kita lebih stimulus lagi ke depannya lebih baik lagi.